Dalam soal diketahui, jika AB lebih besar sama dengan 0, maka pernyataan di bawah ini yang benar ialah. Nah, untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah, ketika kita membilang suatu pernyataan benar, maka kita harus membuktikan bahwa pernyataan itu benar untuk semua kasus. Misalnya dalam hal ini, ada sebuah kasus di mana misalnya akar AB kurang dari A plus B per 2, maka kalau kita membilang benar, kita harus membuktikan bahwa ini benar untuk setiap A dan B lebih besar sama dengan 0. Tetapi, kalau kita mengatakan ini salah, kita harus memberikan satu contoh, di mana contoh itu adalah salah. Misalnya, secara sederhana, kita bilang ada satu pernyataan, di mana pernyataan itu berbunyi, setiap bilangan prima itu pasti ganjil. Nah, pernyataan itu bisa dibilang salah. Karena apa? Karena ada satu bilangan ganjil atau bilangan genap yang prima, yaitu 2. 2 itu prima dan dia genap. Maka pernyataan ya setiap bilangan prima itu ganjil, maka dia salah. Nah, sekarang kita akan cek dari yang nomor A. Yang nomor A itu diberikan akar AB kurang dari A ditambah B kuadrat. Nah, untuk membuktikannya, ini secara kasat mata, ini pernyataannya benar. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan beberapa sifat. Boleh menggunakan kali silang, ataupun yang lainnya. Nah, dalam hal ini kita akan mengkuadratkan kedua ruasnya. Kalau kita kuadratkan, maka akarnya akan hilang. Kurang dari, di sebelah kanan, kita kuadratkan. Jadinya A ditambah B, kita kuadratkan, per 2 dikuadratkan adalah 4. Kemudian, kita dapatkan, kalau kita jabarkan, di sini kita kalikan silang, 4AB kurang dari A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian kita kumpulkan, di mana dia jadinya 4AB min A kuadrat min 2AB min B kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang agar dia koefisien pangkat tertingginya positif, maka ini kita kalikan negatif. Kalau kalikan negatif, akibatnya minus 4AB ditambah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita kurangi, min 4AB dan AB bisa dijabarkan. Jadinya A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita faktorkan dapat nih A min B kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, pernyataan ini jelas sekali benar karena setiap bilangan kuadrat itu pasti nilainya lebih dari 0. Berapapun bilangan itu, baik negatif ataupun positif, ketika dikuadratkan maka dia pasti hasilnya positif. Oleh sebab itu, A itu benar. Nah, sekarang kita lihat persamaan yang nomor B. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, nanti akan didapatkan akar yang di kiri hilang, sisanya AB. Dikurangi, B-nya dikuadratkan, jadinya B kuadrat, A akarnya hilang, A. Nah, di sini kita akan ambil nilai A sama dengan 1, misal, dan nilai B sama dengan setengah, misalnya. Kalau kita substitusikan nilai A dan B ke bentuk umumnya, nanti akan didapatkan A-nya 1, B-nya setengah, itu kurang dari setengah dikuadratkan dikali 1. Nah, dapatnya setengah kurang dari 1/4. Nah, pernyataan ini jelas salah, karena setengah itu harusnya lebih besar dari 1/4. Nah, di sini kita dapatkan suatu contoh yang mana pernyataannya bernilai salah, maka otomatis pernyataan ini tidak bisa kita bilang benar. Jadi dia salah. Kemudian kita lihat yang nomor C. Yang nomor C juga sama, kita hanya ambil sebuah bilangan. Kita akan ambil misalnya bilangannya itu adalah A itu sama dengan 1, B juga sama, kita ambil 1. Karena di soalnya tidak ada syarat bahwa A dan B itu tidak boleh sama. Jadinya akar AB, akar 1 kali 1, sesuai soal, dikurangi A dikali B, 1 dikali 1 per 2. Nah, selesai. Jadi dia akar 1 dikurang setengah, kurang dari setengah. 1 kurang dari setengah. Ini juga pernyataan yang salah,
karena harusnya 1 lebih besar dari setengah. Maka dari itu C juga bisa dikatakan pernyataan yang salah. Yang nomor D juga sama. Yang nomor D kita kuadratkan di kedua ruasnya akan didapatkan AB lebih besar A kuadrat B. Ini salah jelas. Nah, sekarang yang terakhir yang nomor E. Yang E di sini jelas sekali salah. Kalau kita ambil A dan B-nya sama ya, kita ambil setengah-setengah, maka akan didapatkan akar dari 1/4 A kali B ya, 1/4, ini akan kurang dari 1/4. Nah, kalau kita cari akar yang di ruas kanan, dapatnya setengah kurang dari 1/4. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Harusnya setengah itu lebih besar dari 1/4. Sehingga yang E juga salah. Sehingga yang tepat jawabannya adalah yang nomor A. Karena kita buktikan bahwa untuk setiap nilai A dan B, pernyataan ini tetap dia benar. Nah, itu dia soal yang pertama. Silakan di-replay videonya agar kita memahami bagaimana cara membuktikan sebuah pernyataan berbentuk seperti pada soal ini. Nah, cukup sekian dan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.